Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Reikamita Tiara Febrika dengan NIM 2019-11685 dan anggota kelompok saya dari kelompok 12 yaitu Muhammad Hanif Istiqom dengan NIM 2018-11507. Kemudian Ilham Tumas Pratama dengan NIM 2019-11200 dan Gilar D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pengutipan langsung dan tidak langsung. Langsung saja menuju ke pembahasan. Daftar pustaka adalah bagian dari karya ilmiah, baik itu artikel, skripsi, makalah jurnal, buku internet, dan bentuk lainnya juga yang berisi tentang sumber-sumber materi yang digunakan rujukan, ataupun referensi baik itu merupakan data yang diambil dari jurnal, buku, skripsi, makalah jurnal, dan internet, dan sebagainya yang merupakan salah satu elemen yang penting dalam menyusun karya ilmiah, karena berkaitan dengan keasliannya tulisan dengan mencantumkan sumber dari tulisan yang diambil. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama terdapat nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku, termasuk judul pembahasannya. Yang ketiga, data publikasi yang terdiri dari penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Kemudian mengenai tata tulis daftar pustaka. Pustaka dalam bentuk buku dan buku penerjemah. Yang pertama dalam buku, terdiri dari penulis, tahun, judul buku, volume jika ada, edisi jika ada, nama penerbit dan kota terbit. Kemudian selanjutnya buku terjemahan, terdiri dari penulis asli, tahun buku terjemahan, judul buku terjemahan, harus ditulis miring, volume jika ada, edisi jika ada, diterjemahkan oleh, diisi nama penerjemah, nama penerbit terjemahan, dan kota penerbit terjemahan. Selanjutnya yaitu artikel dalam buku. Penulisan artikel, tahun, judul buku harus ditulis miring, volume jika ada, edisi jika ada, nama penerbit, dan kota terbit. Jadi dalam pustaka dalam bentuk buku dan buku penerjemah, judul buku itu harus ditulis miring, kemudian volume dan edisi itu ditulis jika ada. Maksudnya jika memiliki volume dan edisi keberapa itu harus ditulis, kalau nggak ada edisi keberapa ataupun volumenya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu contoh daftar pustaka dari buku. Misalnya Wibowo, 1 2007. Bukunya berjudul Belajar dari Cina, diterbitkan di Jakarta oleh PT Kompas Media Nusantara. Kemudian selanjutnya yaitu bisa dilihat contoh selanjutnya yaitu Mariyati dan Suryawati penulisnya. Kemudian diterbitkan pada tahun 2001, Sosiologi untuk SMA dan MA, kelas 12, Jakarta, tempat penerbitannya, dan diterbitkan oleh Erlangga. Kemudian contoh daftar pustaka dari buku terjemahan. Bisa dilihat di sini contohnya, yaitu namanya Duncan Clark, diterbitkan pada tahun 2017. Bukunya berjudul Alibaba, Kerajaan yang Dibangun oleh Jack Ma,
diterjemahkan oleh Suryo Waskito, diterbitkan di Jakarta oleh PT Elex Media Komputindo. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah keterangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Kemudian, pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka. Yang pertama adalah nama pengarang, itu harus ditulis secara lengkap. Kemudian judul buku. Selanjutnya, data publikasi yang terdiri dari penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman. Selanjutnya, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, nomor, dan tahun. Daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.